Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Muhammad Fauzi. Kali ini kita kembali membahas materi pada mata kuliah kewirausahaan berkenaan dengan tugas untuk final test dari mata kuliah ini. Maka dengan ini kami bikin video dengan judul yang pertama perencanaan usaha dan kedua sistematika perencanaan, implementasi, need analisis, dan juga evaluasi usaha. Bagaimana pengertian dari dua hal tersebut? Mari simak video berikut ini. Di setiap kegiatan, kita harus melakukan sesuatu dengan terencana, terutama dengan hal-hal ataupun kegiatan yang berdampak besar. Begitu juga dengan usaha. Kita harus melakukan perencanaan usaha yang akan kita bangun atau usaha kita yang sudah jalan. Memang kebanyakan orang pada umumnya menganggap perencanaan usaha hanya ada pada ketika orang mau memulai usaha baru. Padahal juga penting bagi usaha yang sudah jalan untuk selalu melakukan perencanaan terhadap usaha tersebut agar selalu berkembang dan memperbaiki persoalan yang ada dan menemukan peluang baru. Lalu bagaimana pengertian dari perencanaan usaha? Perencanaan usaha ialah sebuah proses atau hal-hal kegiatan yang akan dikerjakan di masa depan dan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana-rencana tersebut berkaitan dengan hal dalam suatu bisnis ke depan, yaitu alokasi sumber daya yang ada, perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan-permasalahan yang ada dan peluang yang ada. Pada umumnya, proses kegiatan perencanaan usaha yaitu tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, dan keuangan, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan atau penyediaan peralatan. Lalu rencana bisnis mencakup beberapa hal. Ada beberapa hal dalam perencanaan usaha atau perencanaan bisnis. Yang pertama, mengenali alat dasar dan konteks kesempatan berusaha atau berbisnis. Kedua, pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. Dan yang ketiga, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya usaha atau bisnis. Yang keempat, menyediakan atau penyediaan seperti perkakas atau alat untuk memperbesar usaha. Lalu komponen dari rencana usaha ini ada 3 macam. Yang pertama, konsep berbisnis. Konsep bisnis yang akan dibangun seperti apa harus direncanakan. Yang kedua, market atau pasar yang akan dituju. Yang ketiga, perlu menganalisis finansial. Itulah materi pertama kita pada hari ini. Kita lanjut ke materi kedua. Materi selanjutnya yaitu bagaimana pengertian sistematika perencanaan. Sistematika perencanaan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman pembuka. Yang kedua, nama dan alamat bisnis kita. Seperti kita bisa bikin banner atau bikin deskripsi di biografi akun Instagram jika bisnisnya online. Yang ketiga, nama dan alamat pelaku. Siapa ownernya, di mana alamatnya. Yang keempat, sifat bisnisnya seperti apa. Yang kelima, pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan. Yang keenam, pernyataan keberhasilan laporan. Yang ketujuh, ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Setelah itu dilakukan beberapa pendekatan sebelum kita
mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibangun. Pendekatan titik awal dan analisis situasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana analisis kebutuhan yang diperlukan dalam perencanaan berbisnis. Analisis kebutuhan menurut Daryanto dan Bintoro adalah kegiatan memilah-milah semua kesenjangan atau kejanggalan atau ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada atau dimiliki. Kegiatan analisis kebutuhan merupakan kegiatan mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dapat dilakukan karyawan saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dibutuhkan sesuai tuntutan pekerjaan, terutama kebutuhan pada masa yang akan datang. Tujuan dari kegiatan analisis kebutuhan sebagaimana dikemukakan oleh Nadler pada tahun 1982 adalah untuk membantu pimpinan dalam membuat keputusan apakah pelatihan merupakan solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi atau perusahaan. Karena dengan kekurangannya kemampuan dari karyawan, otomatis akan menimbulkan masalah terhadap perusahaan atau organisasi. Lalu, apa fungsi dari analisis kebutuhan ini? Yaitu untuk membantu pimpinan apakah memberi pelatihan kepada karyawan menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di organisasi. Dengan adanya need analisis ini, tentu akan mempermudah pemimpin untuk memutuskan melanjutkan karyawannya atau memberhentikannya. Hal-hal yang diidentifikasi pada analisis kebutuhan. Yang pertama, identifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan dalam sistem baru. Yang kedua, menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem baru. Yang ketiga, membuat rencana bisnis sistem dalam bahasa yang mudah dipahami manajer. Yang keempat, menginvestasikan kebutuhan kecuali alternatif spesifikasi komputer dan detail teknologi. Kemudian materi selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi adalah membuat jadwal yang menyebutkan pelaksanaan dan waktu implementasi perencanaan. Tujuan strategis dibagi menjadi tujuan jangka pendek agar setiap orang mengetahui sesuatu yang harus dikerjakan. Fokus operasi diarahkan pada materi yang berorientasi efisiensi seperti pengendalian biaya dan laba dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas harian. Kemudian evaluasi perencanaan usaha. Rencana bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan semua pembaca atau evaluator yang potensial dan harus mencerminkan kekuatan dan manajemen dan karyawan, produk atau jasa, dan sumber-sumber yang tersedia. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan sebuah rencana bisnis yang berkualitas. Fungsi dari evaluasi ini yaitu mengetahui posisi usaha, kedua, mengetahui kemajuan dan kemunduran usaha, ketiga, tahapan awal sebelum melakukan langkah perbaikan atau perkembangan, yang terakhir, menetapkan target usaha berikutnya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurang atau salah, silakan berkomentar di kolom di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.